Kita semua pasti punya tujuan hidup, entah itu tujuan-tujuan kecil atau tujuan besar, apalagi saat lo di usia remaja. Tanpa dipungkiri, pasti diri lo dipenuhi dengan ambisi-ambisi atau tujuan untuk masa depan. Di sini pertanyaannya adalah, apakah lo sendiri udah tahu gimana cara buat mencapai semua tujuan lo tadi? Atau buat lo yang sekarang masih berproses, apakah cara dan proses lo selama ini udah benar? Kita semua punya tujuan masing-masing dan cara tersendiri buat mencapai semua tujuan kita. Definisi sukses bagi setiap orang pun juga berbeda. Ada yang mengejar sukses finansial, pendidikan, ataupun definisi sukses yang lain. Pada dasarnya, gak ada jalan pintas buat mencapai kesuksesan. Lo tetap harus berjuang lewatin proses-proses yang gak gampang. Emang pada intinya kayak orang bilang, semua itu butuh proses. Apalagi buat hal-hal yang besar, prosesnya pun juga pasti gak bakal gampang. Bisa gak sih kita mempermudah proses kesuksesan? Seperti yang tadi, proses kesuksesan itu nggak ada jalan pintasnya. Tapi ada beberapa hal yang kalau lo lakuin, proses lo bakal lebih mudah dan maksimal. Hal-hal tersebut sebenarnya bukanlah suatu hal yang besar. Kayak suatu hal yang mungkin lo sendiri udah tahu sebelumnya. Tapi lo belum tahu benefit apa sebenarnya yang dihasilkan dari hal-hal ini. Emang apa sih tujuan lo? Apakah udah lo tentuin secara spesifik dari awal? Atau malah sampai sekarang tujuan lo masih abstrak? Kayak lo cuma mau pingin sukses, pinter, atau keinginan pada umumnya. Sebenarnya salah nggak sih kalau kita tentuin tujuan kayak gitu? Kalau lo cuma sekedar nentuin tujuan yang nggak ada arah pastinya dari awal, ujung-ujungnya lo bakal kebingungan sendiri apa yang harus lo lakuin. Soalnya lo sendiri nggak tahu target spesifik lo apa. Lo hanya menaruh tujuan besar di kepala lo, dan lo sendiri belum tahu apa definisi tujuan yang lo tentuin. Di sini lo benar-benar harus nentuin apa target lo secara objektif dan spesifik, supaya lo sendiri tahu apa yang harus lo lakuin dalam proses lo. Kayak semisal lo mau sukses, tentuin lo mau sukses di bidang apa, target lo apa, dan jangka waktu yang lo kasih berapa lama. Atau lo mau pintar, lo juga harus bisa nentuin lo mau belajar di bidang apa, apakah lo butuh mentor atau enggak, dan gimana cara lo belajar dan mencari referensi. Semua hal yang sifatnya butuh proses kayak tadi pasti perlu ditentuin secara spesifik, bukan tanpa alasan. Kalau suatu tujuan udah ditentuin proses dan targetnya dari awal secara terstruktur, akan dipastikan prosesnya pun bakal lebih mudah, dan jalannya proses itu sendiri bakal lebih mudah buat dievaluasi di mana letak kurang dan lebihnya. Dan sebaliknya, kalau semua itu tadi gak ditentuin dari awal, udah pasti prosesnya pun bakal lebih rumit. Bukan berarti mustahil buat bisa mencapai tujuan tersebut, tapi kalau prosesnya aja udah gak maksimal, gimana juga nanti hasilnya. Contoh kayak orang olahraga sekalipun, mereka juga harus bisa nentuin goals apa yang udah mereka kejar dari awal. Apakah dia ingin turun berat badan, atau menaikkan berat badan, atau malah dia lebih mengejar suatu skill dari salah satu bidang olahraga itu sendiri. Maka dari itu, ada orang yang berprogres olahraga secara cepat, dan ada yang susah dan lama banget buat mencapai goals mereka sendiri. Semua orang di luar sana yang bisa meraih kesuksesan dalam bidang apapun, pasti memiliki tujuan spesifik dari awal. Lo sendiri juga harus bisa nentuin tujuan apa yang sebenarnya lo kejar dari awal, supaya lo sendiri gak buang-buang waktu, tenaga, dan biaya yang pastinya sangat berharga. Pada poin ini kayaknya semua dari kita udah pada tahu apa manfaat dari motivasi. Bagaimanapun orangnya dan semua golongan pasti memiliki motivasi tersendiri yang dikonsumsi. Apalagi buat orang yang sedang berproses, tanpa adanya motivasi sangat sulit buat membangun mental dan kepercayaan diri dalam diri kita. Emang kenapa sih motivasi bisa sepenting itu? Kalau diibaratkan, motivasi itu kayak bahan bakar buat lo yang sedang berkendara menuju kesuksesan lo tadi. Jadi tanpa adanya motivasi sangat sulit bahkan mustahil buat kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Lo juga harus pintar-pintar memilih motivasi seperti apa yang ingin lo konsumsi. Bukan tanpa alasan, kalau lo salah memilih motivasi apa yang harus lo konsumsi, bukan tidak mungkin lo bakal kesulitan buat mencerna dan memahami motivasi itu sendiri. Seperti kayak lo harus pintar memilih figur seperti apa yang ingin lo ikuti, mindset apa yang ingin lo akuisisi, dan unsur-unsur motivasi lainnya yang sering kita temui selama ini. Terkadang suatu motivasi malah cenderung lebih menyesatkan, apalagi di era digital sekarang. Semua orang bebas membuat konten-konten motivasi sesuka mereka. Terkadang bagi mereka yang sering create dan share konten-konten motivasi seperti tadi, ada dari mereka yang tanpa landasan ilmu apapun dan praktek yang sesuai dengan realita. Mereka membuat dan meng-share opini sesuka mereka hanya berlandaskan
menganggapkan suatu opini tersebut cocok buat mereka akuisisi. Mereka sudah menganggap suatu pola pikir tersebut adalah suatu kebenaran, dan tanpa ragu mereka membagikan opini mereka di sosial media. Kalau lo salah mengkonsumsi motivasi seperti contoh yang tadi, bukannya lo termotivasi, lo malah bisa tersesat dan mengakuisisi opini-opini absurd yang gak tadi. Jadi pada intinya, kalau lo mengkonsumsi suatu motivasi yang udah jelas landasan dan tujuannya, lo sendiri juga pasti bakal termotivasi dan lebih terarah. Dan sebaliknya, kalau lo mengkonsumsi motivasi yang bahkan kejelasannya pun masih diragukan, sudah pasti lo bakal tersesat dan kesulitan buat melangkah ke depannya. Dalam poin ini, ilmu manajemen yang gue maksud bukan hanya berfokus dalam satu bidang. Konteks manajemen yang gue maksud di sini meliputi manajemen waktu, manajemen keuangan, dan manajemen sistem. Dari semua unsur tadi, kalau lo udah mampu menguasai secara maksimal, udah pasti lo bakal lebih mudah buat berkembang. Emang kenapa sih lo harus bisa memanage semua hal itu tadi? Pada dasarnya, ilmu manajemen tidak memastikan lo 100% bisa berhasil ataupun sukses. Tapi yang pasti, kalau penguasaan ilmu manajemen udah ada di dalam diri lo, proses yang lo jalani pun juga akan lebih mudah. Kenapa? Karena lo sendiri udah bisa menata semua step-step yang wajib dan sangat penting dalam proses lo. Lo bakal lebih mudah buat mengatur waktu, keuangan, dan sistem yang ada dalam proses lo sendiri. Otomatis, kalau jalan dari proses lo lebih lancar dan terstruktur, udah pasti lo bakal lebih mudah buat mencapai tujuan lo dari awal. Dan sebaliknya, kalau proses lo sendiri udah berantakan dan gak terstruktur, lo sendiri pasti bakal lebih sulit buat mencapai apa tujuan lo tadi. Untuk poin kali ini, pada dasarnya memang sangatlah penting, haus pengetahuan. Itulah prinsip yang harus lo akuisisi selama lo masih berproses. Bahkan ketika lo udah ada di titik successful, lo juga harus tetap terus upgrade skill dan pengetahuan lo. Bukan tanpa alasan. Faktanya pada era sekarang, perkembangan dari segala aspek terus-menerus melesat jauh, terutama pada perkembangan teknologi. Contoh besar yang udah bisa kita lihat sekarang adalah Artificial Intelligence, atau yang sering disebut dengan AI. Kemajuan dalam bidang tersebut dari zaman ke zaman sangatlah cepat melesat jauh. Sekarang hampir sebagian besar perusahaan, startup, bahkan kelompok independen berskala kecil sudah mengadopsi teknologi tersebut. Kalau lo masih kolot dan gak mau berdalam pengetahuan lo dalam ilmu-ilmu kayak tadi, udah pasti lo bakal tertinggal jauh dengan mereka yang selalu mengupgrade diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan yang sangat luas. Bukan hanya ilmu teknologi, seperti poin-poin sebelumnya, kalau diri lo gak ada landasan knowledge yang maksimal, otomatis lo bakal kesulitan buat menerapkan poin-poin penting seperti itu, kayak ilmu manajemen, problem solving, atau planning-planning jangka panjang dan jangka pendek. Dari semua aspek tersebut, sangat diperlukan ilmu yang memang harus maksimal. Kematapan ilmu yang lo miliki sangat berperan dalam kelancaran jalan proses yang lo jalani. Dari kita semua pasti udah tahu kalau konsisten adalah sebuah kunci dari keberhasilan yang ingin kita raih. Bukan hanya konsisten dalam hal besar. Konsisten yang gua maksud di sini adalah konsisten yang meliputi banyak aspek. Kayak hal sekecil apapun, kalau itu masih dalam lingkup hal positif, sangat berperan dalam pembentukan kualitas diri lo. Contoh dalam poin tersebut yaitu konsisten menerapkan habit positif yang lo adopsi dalam diri lo. Sesimpel kayak konsisten bangun pagi, olahraga, belajar hal baru, mengasah skill, dan hal-hal positif yang lainnya yang bisa menambah value dalam diri lo. Hal sesimpel itu pun kalau lo bisa menerapkan secara konsisten, bakal sangat membantu lo dalam mengupgrade kualitas diri lo. And pada akhirnya, kalau lo udah terbiasa mengadopsi habit konsisten dalam hal-hal kecil, lo sendiri bakal lebih mudah buat konsisten dalam hal besar yang ingin lo raih. Lo hanya perlu mencari identitas diri lo sendiri, bangun personal branding lo sebagai orang yang disiplin, konsisten, dan memiliki banyak wawasan. Kalau identitas tersebut udah ada dalam diri lo, fix jalan proses lo dalam mengejar kesuksesan bakal lebih mudah buat lo raih. Dari semua poin yang udah gue jelasin tadi, pada intinya kelancaran dan kesuksesan yang ada dalam proses lo hanya bergantung pada diri lo sendiri. Lo cuma harus fokus pada faktor internal yang bisa lo ubah. Fokus dulu dengan apa yang bisa meningkatkan kualitas diri lo. Kalau lo udah bisa memaksimalkan faktor-faktor internal yang bisa menambah kualitas diri lo, kemungkinan lo buat jadi sukses juga bakal lebih maksimal. Pada intinya, kesuksesan hanya datang pada orang yang memang pantas buat jadi sukses.